warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuful khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-fatih lima udrik wal khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Udunya udah makan ini Bu. Doanya duluan Ustaz. Hadratil mukarramun, para dewan guru, para asatid, para asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat bil khusus Sahibul Hajat Bapak Ari Budiman dan Ibu Aliyah. Kita doakan mudah-mudahan Sahibul Hajat Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, berkah hajatnya, berkah hidupnya. Mudah-mudahan anak yang didikan Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair yang wafat di Mekah, beliau pernah berkata, mendidik anak tidak hanya cukup beriman kepada Allah, tapi bagaimana caranya anak kita juga bisa bermanfaat buat umat. Maka kita doakan terus anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak yang insya Allah manfaat buat umat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadir para dewan guru, Ustaz Nuh, Ustaz Sayadi, kemudian Pak Haji dan para asatidzah yang mohon maaf gak disebutin satu persatu namanya. Namun insya Allah asatidzah tetap beseknya 3 ya namanya asatidzah Bu ya. Ustaz di mana-mana tumpukannya 5 ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan para asatid wal asatidzah Allah panjangin umurnya, sehat badannya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, dan mudah-mudahan dengan ilmu-ilmunya mampu membimbing dan membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktunya Allah wafatkan beliau satu persatu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, walimatul arus, walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda Aska Farid At-Tallah yang insyaallah menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Acara sebenarnya udah ditutup tadi Ustazah ya, udah doa udah senang banget, malah bagian prasmanan udah ngacuin piring ya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari umatnya yang terus istiqomah, komitmen dan konsisten mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat kita, sehingga insya Allah di yaumil akhir nanti kita terpilih sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berbicara khitan,
Dalam sebuah hadis katakan al-khitan sunnatul lirrijal wa mukrimatul linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi seorang perempuan. Tapi Imam Syafi'i dalam madhabnya mengatakan sunnah itu apa? Sunnah itu wajib. Khitan itu wajib untuk membersihkan dan mensucikan diri seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau zaman dulu, Bu, zaman dulu nih, kalau orang asli Betawi itu jam 3 mandi, jam 3 pagi bocor dimandiin, dipakein kain, kemudian diguyur pakai sumur timba. Betul kagak? Udah dimandiin terus ditimpugin pakai kue. Betul. Ada yang kue apem wajik yang udah keras banget. Lah zaman dulu makan nggak ada bius, Bu. Ya, jadi kalau misalkan bocah sunat itu setelah mandi ditimpugin kue. Selesai sholat subuh, ustadz kita yang nyunatin tuh datang, lumpang disiapin yang buat numbuk padi, dilapisin kain putih, tuh bocah didudukin di situ. Betul kagak? Zaman dulu didudukin di lumpang, terus disunatin, dipotong, dijepit pakai bambu. Lah iya, zaman dulu begitu. Dipotong, tuh bocah teriak-teriak nangis, darahnya banyak. Datang dari nenek-nenek buka baju. Aska usianya berapa dari? 10 tahun. Nah, ini udah ada kewajiban orang tua ketika nanti anak nggak sholat, fadribuhu, maka pukul. Bukan pukul dengan pukulan, Bu. Semakin keras kita mengingatkan kepada anak kita untuk giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan doa kita selama ini dalam sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ingat, Bu, bacanya pakai qaf, qurrata, jangan pakai kaf. Kalau kaf berarti kurroh, itu artinya bola. Kalau dalam bahasa Arab ada qurratal qodam, bola tenggang. Ada qurratas salah, bola basket. Ada qurratal risyah, berarti bulu tangkis. Hati-hati kalau kita doa. Ya, pakai qaf, kemudian ada kalimat tasydid. Qurrata a'yun, diminta anaknya untuk menjadi anak yang menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata kedua orang tua. Begini Ustaz ceramah di sini mah lewat. Untungnya panggungnya nggak di situ, bisa loncat. Nah, maka keinginan dan harapan kita tentu dibarengi, Bu, dengan usaha kita sebagai orang tua. Jangan pengen anaknya soleh, anaknya soleha, orang tuanya kagak soleh dan soleha. Dengerin. Waktu azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, orang tua jangan nyuruh anak doang, contohin. Datang orang tuanya ke masjid, bapaknya berangkat ke musola, tenteng tuh anak. Jangan anak disuruh, bapaknya nonton bola di Indosiar. Ada di sini. Contohin, datang orang tuanya ke masjid, datang ke musola, anaknya baru diajarin, ayo berangkat dong bareng bapak ke masjid, berangkat emak-emak bareng ke musola. Ibu juga kudu soleha. Anak pengen soleh dan soleha, ibunya juga kudu soleha. Jengkang ya kalau maghrib nonton Indosiar, remote dipegang, digenggam, gak boleh dipegang anaknya. Nih, Bu, istri yang soleha nih, kalau suami mau berangkat kerja, tuh istri nemenin dulu suami ngobrol depan. Tawarin suami kita, Bang, mau kopi atau mau makan nasi uduk? Kalau ada nasi uduk dicampur jengkol. Tuh, gue mau ngopi dulu, ngopi seduhin, ngobrol. Bilang sama laki kita, Bang, bocah belum bayaran 4 bulan. Ngobrol. Suami kita mau berangkat, namanya suami ngojek, nge-grab, ambilin jaketnya sama helm, kasih ke suami kita berangkat, bilang sama istrinya, mah papa OTW. Enggak, kira ngojek OTW. Kata istrinya, iya Pak, BMW.
Berangkat suami kita anterin depan pintu sambil nyeker melepas kepergiannya. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Tuh. Suami berangkat ngojek, kita buru-buru ke kamar mandi ambil air wudhu, sholat duha, angkat tangan kita, ya Rabb, wa in kana rizquhu fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ard fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqaribhu. Kalau rizki suami saya di atas langit turunin ya Allah, kalau ada di bawah bumi keluarin ya Allah, kalau jauh deketin ya Allah. 11:30 suami kita pulang, Bu, ngojek. Jangan ditanya dulu, lagi ngelekep-ngelekepnya ntar marah, helm belum dilepas. Tanya dulu, Bang, mau langsung makan apa minum air dingin? Air dingin gini, diminum sama dia. Kalau udah selesai minum baru ditanya, gimana Bang ngojek hari ini? Alhamdulillah Neng, dapat 4,5 juta rupiah. Alhamdulillah. Seneng gak tuh bini? Girang kagak? Bahagia kagak? Saking bahagianya bini loncat-loncatan lari keluar rumah. Bang, motor mana? Lah itu gue jual 4,5 juta. Itu bisa aja ceritanya Ustaz. Mana ada ngojek 4,5 juta kalau nggak dijual tuh motor. Iya. Ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita dalam keberkahan Allah? Satu caranya, Bu, sandarin semua permasalahan hidup kita hanya kepada Allah. Kalau kita udah taat dan tunduk kepada Allah, bertakwa kepada Allah, janji Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang hidupnya bersandar kepada Allah, curhatnya hanya kepada Allah, ngadusnya hanya kepada Allah, maka kata Allah, fa huwa hasbuh, Allah cukupin segala kebutuhan hidupnya. Makanya kalau curhatmu udah kepada Allah, Bu, jangan sama manusia. Manusia mah kita curhat bentar, beritanya udah sampai Bantar Gebang. Betul. Kalau curhat sama Allah mah udah Allah dengerin kita, amanah dengan curhatan kita, ngasih solusi dalam hidup kita. Kalau manusia mah kadang didengerin doang, ngasih solusi kagak, puyeng-puyeng juga. Udah kita kembali kepada Allah. Yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, siapa yang ngasih rizki kita? Allah. Maka curhatkan yang punya rizki kepada yang punya rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin muliakan Allah, kita doakan hajat dari Bapak Ari Budiman, insya Allah Allah berikan keberkahan, ya, berkah tamunya, berkah jamuannya, dan mudah-mudahan berkah hidupnya, dan mudah-mudahan anak yang dihitan menjadi anak yang soleh, yang senantiasa insya Allah menjadi penyejuk hati dan penyejuk mata kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itu aja, Bu, yang dapat sampaikan. Lagian orang di DP pisang dari kemarin guys saya. Iya, datang bawa pisang udah pada copot. Ya. Kita mah darah, Bu, sama beliau. Ya, darah di Kampung Bulu saya tinggalnya di Masjid Al Istihad. Ya, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdullah Toni yang tukang nyunatin, Bu. Ya, Bengkong, ya, Pak Duloh, ya, rumah saya dekat sama situ, ya, dekat ke Abdullah, ya, doain aja juga saya sehat. Ini malam baru pulang jam 2 sebenarnya acara Walimatus Safar, ya, kebetulan saya punya travel haji dan umroh, insya Allah besok tanggal 26 Juli berangkatin jamaah. Kemudian bulan September, bulan November, ibu yang mau berangkat, ayo bareng-bareng. Yang mau berangkat dimanapun silakan, yang penting kita bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Yakin nggak, Bu? Bisa nggak kita? Bisa, Bu. Ya, ini ada nih, ya. Pak Narto tahu, Bu? Tukang parkir yang depan Naga. Itu yang putaran dari Tambun, terus ke arah Gedung Juang. Itu parkir yang pakai benderanya panjang, loh. Iya, itu udah 4 kali umroh, Bu, barang saya. Umrohnya di bulan Ramadan terus, yang harganya tinggi 40, 39. Itu beliau berangkat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat kita kuat, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu,
Ada jamaah saya orang Jatimulya, ya. Di Jatimulya dia jualan bensin eceran depan tokonya. Jualan bensin eceran, 3 bulan bisa berangkat umroh. Saya tanya amalannya apa bang? Saya jualan bensin deh, sama toko-tokonya saya jual. Alhamdulillah, bisa berangkat lagi. Iya. Bensin habis, toko habis. Ya. Alhamdulillah. Yang penting niat kita kuat, doanya Allahumma balighni ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, sampaikanlah saya untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah Munawwarah. Mudah-mudahan Allah pilih kita yang hadir pada pagi hari ini sebagai tamunya Allah, sehingga kita bisa tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bisa duduk di samping makam baginda Rasulullah di Madinah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang terbaik, sehingga insya Allah kita semua dipilih dan diundang oleh Allah ke Haramain. Amin ya rabbal alamin. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jika pedang melukai tubuh, pasti ada harapan sembuh. Jika lisan melukai hati, hendak kemana obat dicari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalanlah jalan ke kota Sumbawa, pulangnya bawa pakaian kotor. Kalau emang ada yang harus dibawa, sangkutin aja di setang motor. Nah, gitu. Bohong itu mah bu, bercanda. Bercanda. Ayam pitik dimakan tikus, adanya di ujung menteng. Saya udah nyiapin plastik kalau ada dibungkus, biar supir saya yang menteng. Ya gitu ya. Itu doang ya. Ya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.